tentang i'tikaf. I'tikafnya Nabi itu yang seperti Bapak sebutkan tadi. I'tikafnya Nabi itu dimulai dari malam 21 pertama, itu keluar setelah salat subuh untuk mempersiapkan diri menuju ke salat hari raya. Itu tidak pulang-pulang. Sampai ada hadis menyebutkan Nabi hanya keluar dari masjid itu kalau sesuatu yang tak bisa dilakukan di masjid, ke WC, kencing, itu keluar hanya untuk itu, hanya untuk itu saja. Tapi masuk lagi. Dan kalau beliau membutuhkan hajat, makan minum, beliau hanya memasukkan kepala melalui gorden ke kamarnya, ke rumahnya, meminta sesuatu dari istrinya. Jadi benar-benar enggak lepas dari masjid. Nah, itu sebenarnya i'tikafnya Nabi SAW. Nah, namun sekarang zaman kan berbeda. Kita ini dipenuhi dengan kewajiban-kewajiban dunia. Mau kita tolak, kita hidup di dunia. Mau pindah ke dunia lain pun enggak ada. Jadi kita terpaksa menghadapi ini. Orang enggak bisa i'tikaf sempurna. Yang masih PNS wajib masuk kantor, jam 7 wajib masuk. Maka ketika dia masuk malam, maghrib atau isya, dia masuk kembali ke masjid, dia dihitung i'tikaf. Dihitung i'tikaf. Syaratnya berniat i'tikaf. Kemudian al-lubus, berdiam diri di masjid. Dan masjid menjadi tempat yang disebut i'tikaf. Tidak disebut i'tikaf kalau di luar masjid. Namun sunnahnya masjid yang diutamakan untuk i'tikaf adalah al-masjidul jami' dalam kitab. Masjid yang ada Jumat di dalamnya. Sedangkan masjid-masjid lain yang kecil-kecil, yang kita sebut menasah, kalau ada solat 5 waktu di dalamnya, ada imam, ada muazzin, teratur 5 waktu, itu masjid. Kita namun mengubah namanya menjadi menasah. Jadi beriktikaf di menasah boleh tidak? Boleh. Boleh, selama syarat itu sudah dapat. Itu bangunan sudah diwakafkan, ada solat 5 waktu, itu i'tikaf. Nah, cuma orang kadang-kadang karena terbias dengan nama menasah, ketika ditanya, boleh enggak i'tikaf menasah? Dia mengatakan, mana ada i'tikaf menasah? Mana nama i'tikaf menasah? Lihat dulu, bahasa menasah di dalam fikih disebut masjid. Kalau ada solat 5 waktu rutin di dalamnya. Namun yang disunnahkan di masjid yang ada Jumat di dalamnya. Nah, tipe kita yang enggak bisa i'tikaf seperti Nabi, harus keluar, cari rezeki. Maka pahalanya ketika kita masuk ke dalam masjid. Masuk dalam masjid i'tikaf sampai subuh. Dan ketika keluar pagi, berarti putus i'tikaf kita. Enggak dapat lagi pahala i'tikaf, tidak dihitung lagi i'tikaf. Nanti malam masuk lagi, berniat lagi. Jadi disuruh niat ulang. Tapi yang modal i'tikaf 10 hari enggak pulang-pulang kok. Itu ke kamar mandi, ke WC. Waktu balik ke WC perlu niat ulang enggak? Enggak perlu, karena dia tetap dihitung i'tikaf. Yang perlu niat ulang siapa? Yang keluar dari masjid, pulang cari rezeki. Itu waktu balik, niat lagi i'tikaf. Dapat lagi pahala i'tikaf. Pergi kerja, putus lagi pahala i'tikafnya. Itu saja kekurangannya. Dan tidak ada dosa. Membatalkan i'tikaf hanya sementara itu saja. Nah, kita ini enggak bisa terelakkan, Pak. Coba kalau yang PNS berani i'tikaf sampai 10 hari terus-terusan. Begitu habis hari raya, diiktikafkan selama-lamanya oleh kantor, Pak. Kamu dapat surat SK, i'tikaf selama-lama. Nah, habis itu, Pak, habis itu. Ada lagi urusan setelah itu. Nah, isteri-isteri minta cerai, anak-anak lari semuanya. Nah, makanya yang kewajiban i'tikaf kan sunnah. Yang masuk kantor kan wajib melaksanakan amanah. Haram mengambil gaji di kantor kalau enggak masuk kantor. Maka tetap yang wajib lebih utama. Malam datang, pagi pulang tidak mengapa. Yang jangan ke kantor enggak datang, ke masjid pun enggak datang. Itu yang jangan. Nah, itu yang jangan. Jadi tidak ada masalah i'tikaf seperti itu. Sebatas kemampuan kita untuk beriktikaf. Dan yang enggak beriktikaf di masjid pun bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa. Bisa. Namun kekurangannya tidak dapat pahala i'tikaf. Yang beriktikaf dapat Lailatul Qadar, insya-Allah terjamin. Yang tidak i'tikaf tidak dapat pahala i'tikaf. Lailatul Qadar dapat kalau dia berjuang di luar rumahnya. Tetap dia enggak tidur-tidur, misal di musala kecil di rumahnya, dapat Lailatul Qadar, cuma enggak dapat i'tikaf. Itu saja perbedaannya, Bapak Ibu, ke Allah, ya. Baik, saya rasa kita cukupkan, kita masih bertemu sekali lagi di Sabtu yang akan datang, insya-Allah.
Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.